Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh berada di hari kelima di bulan Juli. Semua hanya oleh karena anugerah dan berkat Tuhan. Tidak terasa sedikit lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Kita bersyukur Tuhan Yesus selalu baik. Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita di pagi hari ini. Kita mau menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat hari yang baru, berkat Tuhan yang baru, rahmat Tuhan yang baru, yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi kami menyadari bahwa semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini waktu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami datang di rumah-Mu Tuhan. Kami datang mau menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di tempat ini Tuhan. Engkau melawat setiap hati yang rindu, hati yang haus dan berdahaga akan Engkau, sehingga kami dipuaskan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami Bapa. Berkati umat-umat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai langkah mereka boleh tiba di tempat ini dengan penuh selamat sejahtera yang daripada Tuhan. Sehingga bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tabiskan ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami tidak akan melepaskan Engkau sebelum Engkau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan
hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami nampak keagungan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. katakan Yesus, Tuhan, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. katakan dari hatimu, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Terima kasih ku Tuhan, sembah Kau, terima kasih. sujud Kami sujud di hadapan di hadapan-Mu, keinginan kerinduan kami Tuhan. dalam Kami hanya ingin menyembah Engkau. hanya untuk menyembah. Sekali lagi, katakan di hadapan hadirat Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu.
Tuhan, Engkau baik bagi kami. Teramat baik Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa di hidup kami. Engkau layak, terima yang terbaik Tuhan. Pujian pengagungan kami hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memuaskan kami. Hadirat-Mu memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku
hanya dalam hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan. Oleh sebab itu kami mau lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir pagi hari ini menikmati hadirat Tuhan. Amin. Yang menikmati hadirat dan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab ada kuasa di balik setiap pujian kita. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta Di atas di pujian. atas pujian umat-Nya. Amin. Bila Allah Bila hadir Allah hadir di tengah kita. kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Kami percaya Kau bertahta atas pujian umat-Mu Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah Kuasanya kita, mengalir kuasanya dengan mengalir dahsyatnya. dengan dahsyatnya. Oh, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan Ada kuasa. lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan. Ada kuasa dalam pujian, Kami mau bernyanyi dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam Lagi. kekuatan lawan. Katakan ada kuasa. Kuasa Haleluya. dalam pujian,
berkuasa di balik pujian kita. Amin. Amin. Sebab Dia sanggup mengubah setiap ratap kita menjadi tari-tarian. Amin. Amin. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup Haleluya. kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang sanggup mengubahkan ratapan kami. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Kami akan bersuka. Ku bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Amin. Haleluya. Kesesakan Kau beri kelegaan di dalam kesedihan. Amin. Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berkah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapan Jadi tari-tarian. menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Oh, fajar pagi pun berkah, membawa damai dan sukacita. Katakan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Amparamu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Suka di dalam Ku kan Tuhan. bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Dia sanggup mengubah setiap ratapan kita menjadi tari-tarian di hadapan hadirat-Nya. Sungguh kami menikmati begitu banyak kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari lepas hari kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam setiap kehidupan kami. Kami ada hari ini karena Tuhan baik dalam hidup kami. Bahkan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Semua hanya oleh karena kasih-Mu. Pengorbanan-Mu di kayu salib mengingatkan kami akan karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau Allah yang telah berkorban bagi kami. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu, Tuhan? Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin, Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini. Amin. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin, Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Ku ada hari ini, aku Tuhan. ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami, Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. mari katakan pujian ini dari awal. Saya mengajak umat Tuhan berdiri bersama-sama. Tuhan, sungguh ku bersyukur Engkau Allah yang menyertai kami, Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena
Katakan dari hatimu. Ku ada hari ini karena Tuhan Sangat baik Tuhan. Rahmat baik dalam hidup kami. semua yang Kami lewati sampai hari ini. bersamamu ku lewati. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ku ada hari ini. Aku ada hari ini. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sama-sama katakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu bagi kami. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu. Sekali katakan, bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat semua kasih-Mu dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena berkat-Mu dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kecakapan kami merawat, menjaga hidup ini Tuhan. Tapi kami sadari bahwa semua hanya anugerah. Semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kami hanya bisa berkata terima kasih buat semua yang Tuhan sudah buat bagi kami. Kami tidak bisa membalasnya. Sampai kapanpun kami tidak bisa membayarnya. Kami tidak bisa membalasnya. Hidup yang kami ada, yang ada hari ini, kami mau pakai untuk memuliakan Tuhan.
Hidup yang ada sekarang ini Tuhan, kami mau pakai untuk meninggikan Tuhan. Mau memuliakan Tuhan yang adalah Raja, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Kami mengucap syukur, kami akan sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas ini Tuhan. Dan biarlah kebenaran-kebenaran-Mu yang kami dengar, yang tak terbatas itu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Kami mau siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya bahwa sukacita Tuhan menjadi bagian kita semua pada pagi hari ini. Kembali kita boleh berkumpul di tempat ini di minggu pertama di bulan yang baru Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kasih dan setia Tuhan terus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita semua. Terlepas dari masalah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita. Karena saya percaya bahwa kita tidak bisa memisahkan diri kita dengan pergumulan-pergumulan itu. Terlepas dari besar, kecil, berat, ringan masalah kita, pasti kita akan menghadapi itu dalam hidup kita. Tetapi kalau kita kuat, kita masih bisa menghadapi itu sampai pada hari ini. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama membuka hati kita untuk sama-sama dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita menemukan sebuah pembacaan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-16. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-16. Minggu yang lalu ibadah pertama saya berbicara juga tentang hati Bapak Ibu Saudara. Dan kebenaran ini begitu kuat Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama belajar dalam hidup kita. Hari ini juga kita akan belajar tentang hati kita Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat 16. Mari kita berdiri sekali lagi dan kita membaca ayat ini secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sekali lagi, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari sebuah ayat yang sering kita baca, Amsal 24 ayat yang ke-10. Bagaimana jika kita tawar hati dalam masa kesesakan kita, maka kekuatan kita menjadi kecil. Oleh sebab itu kita menjaga hati kita supaya hati kita tidak menjadi tawar. Hati kita tidak menjadi suam-suam kuku. Yang pertama kita boleh memilih apa yang masuk dalam hati kita, dalam hidup kita. Yang kedua kita fokus pada kekuatan Allah bukan karena dengan kekuatan kita. Dan kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat dan kerjakan buat kita. Saya percaya bahwa ini akan menjaga hati kita. Supaya ketika kita ada dalam sebuah kesesakan, kita menjadi pribadi yang bukan lemah, tetapi kita menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berbicara dari sebuah judul yang sederhana adalah kemurnian hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa saya angkat judul ini Bapak Ibu Saudara?
Karena saya melihat bahwa hari-hari ini hal-hal yang terjadi di luar sana, bahkan sangat marak terjadi hari-hari ini. Ada banyak orang yang sudah mulai terkontaminasi hatinya. Ada banyak orang yang sudah terpengaruh, baik itu terpengaruh dari hal-hal yang ada di interan, hal-hal dari eksternal kita, internal kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa mempengaruhi hati saya dan saudara. Keadaan-keadaan yang sukar hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang bukan cuma mempengaruhi kehidupan sosialnya, tetapi Bapak Ibu Saudara semuanya dipengaruhi dari hati nuraninya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat bahwa mungkin karena ada sebuah kepentingan, mungkin ada sebuah kenyamanan tersendiri yang mungkin dia dapatkan ketika dia tidak hidup dalam hati nurani yang murni. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara ada sebuah kepuasan tersendiri yang mungkin orang ingin dapatkan ketika dia tidak hidup di dalam hati nurani yang murni. Nah pada kesimpulannya bahwa ada banyak orang yang mengabaikan akan kemurnian hati itu. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa keadaan yang sulit, keadaan yang sukar hari-hari ini bisa mempengaruhi akan kemurnian hati kita. Ada banyak orang yang tidak murni lagi. Ada banyak orang yang tidak tulus lagi dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan, mungkin karena ada kepentingan. Mungkin ada kepuasan-kepuasan tersendiri, ada kepuasan sesaat. Dan mungkin hal-hal yang lain yang mengakibatkan hatinya mulai terkontaminasi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang daripada ayat ini adalah bagaimana Paulus sementara berada di dalam sebuah peristiwa, dia disidang pada waktu itu. Dia dituduh dengan hal-hal yang dikatakan kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya. Ada sebuah kalimat yang dilontarkan kepada dia, ada sebuah penyakit sampar. Dia menjadi orang yang dicurigai, menjadi sesuatu yang menyebabkan hal-hal kekacauan di antara orang Yahudi pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan cuma itu. Tetapi Paulus juga dituduh sebagai tokoh, yaitu sekte dari orang Nasrani. Sebuah gerakan yang ilegal Bapak Ibu Saudara, yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, stabilitas politik Romawi pada waktu itu. Dan dicurigai bahwa Paulus adalah biang keroknya untuk hal-hal yang terjadi pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara membaca di dalam cerita ini bahwa Paulus membantah semua tuduhan-tuduhan yang dituduh kepada dia. Bahkan ia menjelaskan setiap tujuannya ada di kota itu. Bapak Ibu Saudara, dia datang mempersembahkan persembahan. Karena memang itu kewajiban bagi orang-orang Yahudi untuk datang, untuk memberi persembahan bagi bangsanya. Bukan cuma itu, tetapi kebenaran berkata dia datang untuk melakukan ibadah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak tuduhan yang dituduh kepada Paulus. Tetapi sampai pada titiknya, dia tidak bisa membela dirinya lagi. Dia tidak bisa mengeluarkan hal-hal yang mungkin bisa mengalihkan perhatian mereka. Hanya dia berkata bahwa sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dia tidak punya niat yang jahat sekalipun. Dia tidak punya niat hal-hal yang mungkin mengacaukan stabilitas politik yang mungkin sementara ada pada waktu itu. Tidak ada niat-niat jahat daripada Paulus untuk mengacaukan semuanya. Dia datang untuk memberi persembahan bagi bangsa itu. Dan dia cuma datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dia tutup dengan kalimat bahwa dia berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa
hati nurani itu adalah sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Hati nurani adalah bagian yang sangat-sangat terpenting di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya bisa katakan bahwa hati nurani kita tidak bisa abaikan. Bagaikan mobil yang mungkin kita sementara mengendarai mobil. Tiba-tiba lampu indikatornya menyala. Baik itu mungkin mesinnya, olinya atau apanya Bapak Ibu Saudara. Kita jangan abaikan hal itu karena bisa rusaknya akan lebih parah lagi. Kita harus memperbaiki itu. Nah, itu alarm dalam kehidupan kita. Itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Untuk kita menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita. Agar supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Karena saya percaya bahwa Allah melihat hati kita. Kita bisa berpura-pura di hadapan manusia. Kita bisa menjadi apa yang dikatakan bahwa kita pencitraan di hadapan manusia. Tetapi Tuhan melihat setiap hati saya dan saudara. Allah menilai kita, Allah memberi apresiasi bagi kita, Allah memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Allah menilik setiap hati saya dan saudara. Nah, ini perlu kita jaga. Sehingga Salomo dengan segala hikmat yang Tuhan taruh, jaga hatimu. Karena dari situ terpancar kehidupan Bapak Ibu Saudara. Disitulah air kehidupan mengalir. Kalau hati kita kotor pasti akan terpengaruh Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita memancarkan sesuatu yang baik, pasti kehidupan saya dan saudara akan melakoni hidup ini dengan kehidupan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus menekankan ini kepada mereka. Dengan segala tuduhan-tuduhan kepada Paulus. Dan orang-orang yang mengganggu stabilitas politik pada waktu itu, salah satu hukum adalah dihukum mati. Nah, Paulus sementara menghadapi hal itu di sidang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dengan komitmennya. Dia datang, aku berusaha. Meyakinkan orang-orang pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Untuk dia hidup dengan hati nurani yang murni. Di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Lepas daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini dengan keadaan situasi yang sukar, dengan orang-orang yang mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja orang bisa bermuka dua dengan kita, kita tidak tahu. Di luar sana Bapak Ibu Saudara, orang mungkin baik dengan kita, di depan kita baik, senyum, tetapi belum tentu di belakang. Nah, kenyataan-kenyataan kita hadapi hari-hari ini. Nah, jangan sampai dengan kenyataan-kenyataan itu membuat kehidupan kita, kemurnian dalam hati kita mulai terganggu. Kita mulai terkontaminasi. Kehidupan saya dan saudara juga terikut dengan keadaan dunia yang terjadi hari-hari ini. Dan membawa kehidupan kita juga berkata, emangnya cuma kau yang bisa? Emangnya cuma kau yang bisa buat itu? Saya juga bisa. Nah, mempengaruhi kehidupan saya dan saudara. Tetapi kebenaran ini Bapak Ibu Saudara akan terus mengawal setiap kehidupan kita. Supaya kita tetap hidup dengan kemurnian hati kita. Amin saudara. Nah, yang pertama yang kita lihat dalam pembacaan kita. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yang pertama kita lihat dari kebenaran ini, kita sama-sama belajar bahwa untuk menjaga hati nurani yang murni itu bukan semudah membalik telapak tangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan kata-kata yang kita lihat sini, aku berusaha senantiasa. Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca dalam teks asli senantiasa berusaha di sini. Ini merujuk kepada apa saudara? Melatih untuk disiplin. Seperti seorang atlet yang sementara berlatih keras setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendapatkan hati nurani yang murni, kita harus berusaha senantiasa. Kita berusaha Bapak Ibu Saudara.
Berusaha di sini bukan berarti bahwa tidak ada tantangan di depan. Selama kita berusaha, tantangan itu datang, masalah itu datang, bisa saja menggerogoti kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan kita, bisa membuat kehidupan kita terkontaminasi dengan keadaan-keadaan di sekitar Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya katakan tadi, bahwa seringkali Bapak Ibu Saudara, masalah-masalah eksternal bisa mempengaruhi hati saya dan saudara. Setiap hari. Bukan cuma kita hidup hati nurani kita ketika kita ada duduk di gereja. Setiap hari kita berusaha. Paulus berkata senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Dalam segala situasi Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma ketika orang melihat kita. Bukan cuma kita berada di keadaan di kerumunan banyak orang dan seakan-akan kita hidup dengan kemurnian hati. Tetapi sampai dalam keadaan yang mungkin tidak ada orang di sekitar pun, kita harus belajar, berusaha untuk senantiasa hidup dengan hati nurani yang murni. Karena dari situlah Tuhan menilai kita Bapak Ibu Saudara. Kalau mau dibandingkan Daud dengan Saul Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang dibuat oleh Saul. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dilakukan oleh Saul Bapak Ibu Saudara. Saul bisa saja mendapatkan sebuah apresiasi yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat bahwa Allah memilih Daud. Karena dia mendapatkan melihat hati daripada seorang yang bernama Daud. Itu hati yang murni, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang senantiasa dijaga dengan segala hal yang terjadi di sekitar dia. Dia tetap menjaga hatinya untuk murni di hadapan Tuhan. Nah inilah yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga. Untuk menjadi syarat, untuk menjadi seorang diaken, menjadi seorang pelayan Tuhan. Paulus berkata kepada anak didiknya, 1 Timotius 3:8-10 berkata begini. Demikian juga diaken-diaken berusaha untuk terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang murni. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang murni Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Nah itu harus kita berusaha senantiasa. Amin Saudara. Kita berusaha, setiap hari kita berusaha. Orang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Itu yang saya katakan tadi, emangnya cuma kau yang bisa? Emangnya cuma kau yang bisa buat saya? Saya juga bisa. Bisa saja perkataan itu ada dalam hati kita. Nah tetapi kita berusaha untuk menjaga hidup kita. Untuk selalu hidup dengan kemurnian hati Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai seperti apa dikatakan firman Tuhan. Kita menabur dengan roh. Tetapi kita menuai dengan daging kita. Karena kemurnian hati kita sudah mulai pudar. Kemurnian hati kita mulai tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita berkorban kepada Tuhan. Kita melakukan hal-hal di dalam Tuhan. Tidak ada lagi kemurnian hati. Ada kepentingan, ada kepuasan dan sebagainya. Tetapi kebenaran ini Bapak Ibu Saudara mengajak kehidupan kita. Kebenaran ini memberi peringatan buat saya dan saudara. Mari kita berusaha senantiasa untuk menjaga hati nurani kita supaya tetap murni di hadapan Tuhan. Menjaga hati kita supaya Tuhan mendapatkan hati yang bersih. Hati yang tidak ada cacat celah dalam kehidupan kita. Bisa saja Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang berpotensi mempengaruhi hati kita.
mempengaruhi setiap kemurnian kita di hadapan Tuhan. Awalnya kita murni, awalnya kita tulus, tetapi seringkali ada pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan yang mengintimidasi kita, yang mendakwa kita. Jadi akhirnya hati nurani ini mulai pudar. Dan akhirnya hanya rutinitas, hanya kebiasaan. Tidak digerakkan dengan hati nurani yang murni. Tidak digerakkan dengan hati yang tulus ikhlas dalam kehidupan kita. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kita berusaha terus menerus. Kita berusaha supaya Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat setiap kerinduan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali saya pun terpengaruh Bapak Ibu Saudara. Seperti mungkin kami dengan tim kemarin Bapak Ibu Saudara. Pelayanan ke Pasangkayu. Seringkali ada hal-hal kecil yang mungkin mempengaruhi pikiran saya, hati saya. Seperti Bapak ini contoh. Dan saya mengabaikan akan hal itu dan saya berusaha untuk hidup dengan kemurnian hati. Saya harus bawa mobil Bapak Ibu Saudara dari Makassar sampai di Polman. Dan saya kalau malam itu Bapak Ibu Saudara sudah agak ayah mata. Dan saya harus bawa mobil. Saya cerita ini Bapak Ibu Saudara, keadaan-keadaan kecil mungkin bisa mempengaruhi hati kita. Saya bawa teman. Dan mungkin saya bilang, ya bisa gantian. Karena ya capek juga kalau dari sini sampai ke Polman, bawa mobil Bapak Ibu Saudara. Tapi ya dia bilang, ya kalau saya gunung-gunung, saya enggak bisa. Nah Polman mau ke Mamuju itu gunung-gunung, turun. Ya saya lagi. Capek ini sudah, mata sudah agak, tapi untung ada kopi espresso, boys, yang buat mata agak. Bawa Bapak Ibu Saudara. Sampai di Mamuju karena capek, rehat sebentar. Bawa, ayo gantian. Ya mungkin ada alasan-alasan lagi Bapak Ibu Saudara. Sudah mempengaruhi saya punya hati ini mulai agak. Saya bilang, ada deh. Dari Makassar, lebih baik gak usah bawa kau. Ya, ini bisa mempengaruhi Bapak Ibu Saudara. Sampai di, akhirnya beliau mungkin bawa. Tapi dia bilang, ini agak gunung-gunung. Tapi ya mungkin karena dia lihat saya sudah kepayahan juga, bawa. Bawa juga tidak lama, mungkin cuma 1 jam. Nah dari Mamuju sampai ke Pasangkayu itu masih sekitar 6 jam, 7 jam. 1 jam bawa, beliau berhenti. Ya. Saya lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Sampai di Pasangkayu. Ibu Gembala naik pesawat hari Senin. Kita harus jemput lagi ke Palu. Baru sampai pagi di Pasangkayu. Mata masih melek-melek. Sikat gigi, sarapan sedikit. Langsung ke Palu lagi. Masih 3 jam lagi dari Pasangkayu ke jemput Ibu Gembala dan tim di sana. Bapak Ibu Saudara, mungkin itu hal kecil, tapi seringkali mempengaruhi hati nurani kita. Deh. Kalau begitu saya bawa. Nah, gitu. Pulanglah pun yang begitu Bapak Ibu Saudara. Nah secara manusia mungkin kita capek dan sebagainya. Nah hal-hal itu bisa saja rentan Bapak Ibu Saudara. Saya capek, kau tidak bikin apa-apa. Saya banyak berbuat, kau tidak. Bisa mempengaruhi hati nurani kita. Amin saudara. Bisa berpotensi hal-hal kecil apapun bisa iblis masuk dan mempengaruhi komitmen kita. Mempengaruhi hati kita. Bisa saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita berusaha. Kata berusaha melatih diri kita. Kata berusaha kita menjaga hati kita. Karena Tuhan yang menilai setiap hati kita. Tuhan yang akan memberkati kehidupan saya dan saudara. Dan mungkin itu juga sengaja terjadi. Hal-hal yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di sekitar saya dan saudara. Untuk menjaga hati kita. Saya sudah buat yang terbaik. Tapi
Ya, begini. Bisa menjaga, bisa mempengaruhi hati kita. Dan itu Bapak Ibu Saudara berpotensi dalam hidup saya dan saudara. Saya sudah berdoa. Saya sudah bekerja, berbuat. Tetapi saya dapat apa? Doa saya belum dijawab. Saya belum dapat begini, saya belum begitu. Bisa mempengaruhi hati nurani kita. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita berusaha senantiasa untuk menjaga hati nurani kita. Yang kedua kita melihat di sini kemurnian hati. Yang pertama dikatakan oleh Paulus di hadapan Allah. Secara vertikal Bapak Ibu Saudara. Yang saya singgung tadi dalam kitab Samuel 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7b. Bagaimana Allah melihat hati daripada Daud. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan ini. Hati nuraninya di hadapan Allah. Ini adalah sesuatu yang Paulus jaga dalam kehidupan dia. Manusia bisa terpikat dengan apa saudara? Topeng kesalehan kita. Manusia bisa terpikat dengan tampak luar saya dan saudara. Kita bisa tersenyum di gereja. Kita bisa bernyanyi, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan melihat setiap hati kita. Kita harus hati nurani kita bukan cuma di hadapan manusia. Tetapi kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Dan ini dikatakan oleh Paulus. Berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ibrani 10 ayat yang ke-22 berkata begini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati nurani, dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus meneguhkan perkataan ini dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita. Kita berusaha melatih diri kita untuk kita mempunyai hati nurani di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang mungkin berkata, yang penting hubungan saya dengan Tuhan itu baik. Itu yang penting. Hubungan saya dengan Tuhan baik, terserah orang lain mau bilang apa. Dan saya mau katakan bahwa mungkin ini sebuah konsep yang salah, yang keliru bagi kita. Jika hubungan kita dengan Tuhan benar, maka saya percaya bahwa hubungan kita dengan sesama manusia pun akan berdampak positif. Amin saudara. Jadi ini harus seimbang. Ini harus selaras dalam kehidupan kita. Jangan kita mungkin berkata, oh yang penting di hadapan Tuhan baik-baik saja. Di hadapan manusia Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya bahwa hubungan kita dengan Tuhan akan menyelaraskan hubungan kita juga dengan manusia. Kita bisa memberi dampak yang positif bagi orang lain. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Saudara membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Hal-hal yang terjadi di akhir zaman. Ini semua menyimpulkan tentang masalah hati. Kepedulian, kasih tidak ada dan sebagainya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak kemurnian-kemurnian hati di hadapan manusia yang mulai sirna. Hubungan-hubungan yang mulai terkontaminasi. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Mungkin cuma sekedar, ya
karena sudah terikat. Tetapi pada hakikatnya ada kepalsuan-kepalsuan yang terjadi. Kehidupan kita hidup dengan keadaan yang tidak didasari dengan hati nurani yang murni di dalam setiap kehidupan kita. Suami melayani istri, istri melayani suami. Mungkin karena hubungan, tetapi tidak ada kemurnian di dalam setiap hati kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin tersenyum, dalam hati kita dongkol, ambil kau sendiri. Kita mulai hilang Bapak Ibu Saudara. Kemurnian-kemurnian mulai pudar dengan situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini mengajak saya dan saudara untuk kita tetap hidup dengan kemurnian hati. Kita tetap hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah, di hadapan manusia. Kita berusaha senantiasa, kata Paulus, agar supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang keempat berkata begini. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Terus kita baca ayat yang berikut, ayat yang ke-25. Ayat yang kelima maksud saya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin saudara. Ini adalah hal-hal yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di luar sana ada banyak orang yang mengabaikan hati nurani yang murni. Ada banyak orang mengadakan pencitraan, orang mungkin di hadapan manusia, baik senyum. Tapi saya percaya Tuhan menilai setiap hati saya dan saudara. Hari-hari ini, keadaan-keadaan manusia, kejahatan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap hidup dengan kemurnian hati. Karena firman Tuhan berkata, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud boleh mengalami apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan dia karena kemurnian hatinya. Kalau menilai dari pengalaman, menilai dari tampak fisik, tampak luar, dia tidak masuk hitungan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia memiliki modal yang kuat, hati nurani yang murni. Dari situlah Tuhan mengangkat kehidupan dia. Dari situlah Tuhan mempromosikan kehidupan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran yang mungkin sederhana buat saya dan saudara. Tetapi di hari-hari yang jahat, hari-hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup dengan hati nurani. Kita bisa dicurangi. Teman bisa tikam kita dari belakang. Ada musuh dalam selimut. Kenyataan-kenyataan itu ada. Dalam berusaha mungkin ada orang menikung kita. Cerita kita di belakang. Apalagi saudara, ada hal-hal yang mungkin rentan untuk kita hadapi dalam hidup kita. Tapi kebenaran datang buat saya dan saudara. Kita berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Tuhan menilai setiap hati kita. Tuhan melihat setiap hati kita. Tuhan tidak melihat, maaf saudara, perbuatan kita. Tapi Tuhan melihat sumbernya adalah hati kita. Ketika hati kita baik, maka apa yang kita buat juga baik. Akan berdampak sesuatu yang besar untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Menjaga kemurnian hati saya dan saudara. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita berusaha hidup hati nurani di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang akan menyelamatkan dia. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, jagalah hatimu. Jangan engkau terpengaruh dengan keadaan-keadaan di sekitar.
Jangan hatimu terkontaminasi dan keadaan-keadaan yang akan menyesatkan kehidupanmu. Jaga hatimu. Jaga kemurnian hatimu. Haleluya Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami. Pemasmur berkata, selidiki hatiku ya Tuhan. Selidikilah hatiku. Selidikilah aku ya Allah, kata Daud. Dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah. Apakah jalanku serong? Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Kalau hatimu mulai terkontaminasi, datang kepada Tuhan. Selidiki aku. Kenalah hatiku. Keadaan di luar berpotensi untuk merusak hatimu. Tapi Paulus dengan segala lantangnya dia berkata, aku berusaha senantiasa. Aku berusaha senantiasa untuk hidup dengan kemurnian hati. Tantangan ada. Dalam pelayanan Paulus banyak menghadapi tantangan. Bisa saja merusak hatinya. Tapi dia berkata, aku berusaha untuk menjaga hatiku. Haleluya Yesus. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Katakan hatiku, hatiku mengasihimu. Selidiki aku Tuhan, hatiku dan kenalah hatiku.
Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiran. Lihatlah apakah jalanku serong. Tuntun aku. Kenallah hatiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Hatiku bercelah Tuhan. Jaga hatiku. Jaga hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Haleluya, haleluya. Hatiku mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Cuma Tuhan dan kita yang tahu hati kita. Paulus berkata, aku berusaha untuk hidup dengan kemurnian hati. Aku berusaha. Aku berusaha. Banyak hal yang berpotensi merusak hatimu. Banyak hal yang bisa mempengaruhi hatimu, kemurnian hatimu. Tapi kebenaran Tuhan datang buat saya, buat kita. Jaga hatimu. Berusaha senantiasa. Supaya hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Karena itulah yang menjadi fokus penilaian Tuhan bagi kita. Dia menilai hati kita. Sebagai suami, hiduplah dengan hati nurani yang murni. Sebagai istri, hiduplah dengan hati nurani yang murni. Sebagai anak, hiduplah dengan hati nurani yang murni di hadapan. Sebagai pelayan Tuhan, kita hidup dengan hati nurani yang murni. Tidak ada embel-embel yang lain. Tidak ada hal-hal yang lain mempengaruhi hati kita. Kita memberi dengan hati nurani yang murni. Kita melakukan sesuatu kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Karena Dia tidak pernah salah untuk menilai kita. Dia tidak pernah keliru untuk melihat setiap hati saya dan saudara. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk tampil ke depan. Para majelis yang ada boleh tampil ke depan. Kita sama-sama akan diberkati dengan perjamuan Tuhan yang kudus. Biarlah kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Dia yang menguasai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Berkati setiap pelayan perjamuan, bahkan kami semua. Roti dan cawan perjamuan yang adalah tubuh dan darah-Mu. Ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, bila itu bersatu dengan hidup kami. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salibnya kita nyanyikan pujian ini.
oleh darah Yesus, salibnya, salibnya sangatlah Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita memegang roti di tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Dosa kami disucikan oleh Engkau. Tubuhmu dicabik-cabik. Semua kebuat bagi kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku, kata Yesus, yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati apa yang sudah Dia buat dalam hidup kita. Dia telah berkorban bagi saya dan saudara. Dia telah melakukan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Mari kita mau bersekutu dengan tubuhnya. Di dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Yang adalah darahnya yang mengalir. Darah yang tercurah di atas Golgota bagi saya dan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dia telah berbuat yang terbaik bagi saya dan saudara. Dia telah melakukan yang terhebat bagi saya dan saudara. Darahnya tercurah bagi saya dan saudara. Menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita bawa hidup ini untuk selalu setia kepada Tuhan. Dengan apa yang Tuhan sudah telah kerjakan dalam kehidupan kita semua. Mari kita mau bersekutu dengan darahnya. Di dalam nama Yesus. Kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Secara pribadi kita datang di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan, mengangkat syukur kita kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Engkaulah segalanya. Ketika pujian ini di hadapan Tuhan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Di dalam hidupku, di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu Tuhan.
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kubangga, Kaulah yang kupandang selama hidup, selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa amat dan segalanya. Raja. Dengan kasih Kristus nanti Bapa harus suap-luan kita di dalam doa pada pagi hari. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Bapa buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak terbatas kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami Bapa. Benar Bapa, mungkin di antara kami Tuhan, hati kami ada yang jauh dari Engkau Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu menuntun kami. Biarlah kasih mula-mula itu Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami Bapa. Pegang terus erat tangan kami Bapa. Sertai terus setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Apapun masalah dalam kehidupan kami, biarlah kami tidak tawar hati Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Perbaharui hati kami. Biarlah hati kami tetap murni Tuhan. Kami hidup kudus dan berkenan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu terus mengambil bagian dalam hati dan hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan. Biarlah pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan terus nyatakan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini bahkan telah menerima perjamuan kudus, diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan melanjutkan ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan membawa persembahan kita, pelayan kolektan di pagi hari ini. Saya persilahkan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Dihapuskan dosaku hanya oleh
hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Amin. Kau telah menghapuskan setiap dosa kami, Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Lagi katakan. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sebab darah-Mu yang menguduskan kami, darah-Mu yang melayakkan kami memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan indah di pagi menjelang siang ini. Kami sudah membawa persembahan kami. Kami memberi dengan hati yang tulus karena mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dan kami percaya Engkau Allah yang akan terus mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi umat-umat-Mu Tuhan. Dalam segala apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, semuanya dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami milik Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Tuhan, kembali lagi bersama kami di Philadelphia Weekly News. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah ucapan syukur bertempat di gereja pada jam 7 malam. Pada hari Rabu akan diadakan fellowship wanita yang bertempat di Gereja GPD Immanuel Sungguh Minasa. Pada hari Jumat akan diadakan latihan bagi pelayan altar. Berikut yang mengambil bagian: worship leader Hamba Tuhan Jerry, singers group 4, pemain musik tim 2, pemain tamborin Saudari Grace, Saudari Elizabeth dan adik Angel, multimedia Saudari Egi, kolektan pagi Bapak Awis dan Bapak Berti, kolektan sore Ibu Jeni dan Ibu Foni, usher Bapak Noval dan Ibu Idawati. Setelah latihan pelayan altar, Youth mengadakan doa puasa mulai hari Jumat jam 10 malam dan akan dilayani oleh WL sesi 1 Saudari Gita, WL sesi 2 Saudara Adriel, pelayan firman sesi 1 Ibu Desi Pompayo, pelayan firman sesi 2 Bapak Yeri. Pada hari Sabtu akan diadakan ibadah pelwap yang bertempat di rumah Ibu Weli pada pukul 5 sore. WL Ibu Suryati Wiranta, pelayan firman Ibu Marta Todingan. Hai teman-teman, mari bergabung bersama kami dalam Philadelphia Kids setiap hari Minggu di lantai 2 gereja GPDI Philadelphia Goa yang akan dilayani oleh worship leader Kak Welly, kelas besar Kak Adriel, kelas kecil Kak Ani.
Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dan kami juga menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari baru bergabung bersama kami. Demikianlah info kegiatan kita selama sepekan. Sampai jumpa di ibadah raya minggu depan pada pukul 8 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Happy Sunday and God bless you. Ya, puji Tuhan, pada hari Rabu itu kita tidak ada doa bersama di gereja karena Pelwap ada fellowship wanita wilayah bertempat di GPDI Immanuel Sungguh Minasa pada jam 6 sore. Jadi kemarin saya sudah umumkan di kaum ibu bahwa kalau bisa kita pergi cepat karena kita cukup dekat dari sini, dan kalau bisa ibu-ibu karena kita yang paling dekat itu bisa hadir. Saya berharap bisa hadir semua, tapi mungkin juga karena ada pekerjaan masing-masing. Tapi yang biasa ikut kegiatan ibu-ibu boleh hadir dalam ibadah fellowship wanita wilayah yang waktu 2 tahun lalu, tahun lalu dan 2 tahun lalu kah, saya lupa, tahun lalu atau 2 tahun lalu itu diadakan di tempat ini. Jadi kali ini, tahun ini diadakan di GPDI Immanuel Sungguh Minasa. Jadi pada hari Rabu tidak ada doa bersama, kita ada fellowship wanita wilayah, ibadah dimulai jam 6 sore di GPDI Immanuel Sungguh Minasa. Yang tahu tempat boleh pergi sendiri, tapi saya berharap juga bisa kumpul dulu bersama di gereja, dan sebentar sesudah ibadah kita latihan sebentar lagu yang sudah pernah dinyanyikan Pelprip. Jadi kita latihan sebentar untuk isi pujian nanti di ibadah fellowship wanita wilayah. Kemudian jadi karena tidak ada doa bersama pada hari Rabu, jadi kami mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan juga untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur. Kami Bapak Gembala kemarin berulang tahun karena kebetulan tidak ada di tempat, jadi kami satukan saja di hari Selasa, sekalian ulang tahunnya Gita, sekalian juga pamit sebentar katanya, pamit sebentar akan pindah kota sebentaran untuk sekolah. Jadi akhir bulan Juli ini kami akan mengantar dia untuk ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan. Jadi sekalian kita ibadah ucapan syukur ulang tahun, sekalian untuk bukan ibadah perpisahannya kan, pasti buntut-buntutnya kembali lagi. Jadi untuk pamit sebentaran untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian hari Kamis ada undangan juga ibadah ucapan syukur sekaligus ibadah perpisahan juga ya, dari keluarga Bapak Hans Wangloan, karena hari Jumat Saudari Keti rencananya akan berangkat ke Jogja untuk melanjutkan pendidikan. Jadi sekalian juga ibadah ucapan syukur, sekalian ibadah perpisahan dengan Saudari Keti untuk melanjutkan pendidikan. Jadi hari Selasa dan hari Kamis ada ibadah di gereja. Jadi mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk hadir bersama-sama dalam ibadah ini. Hari Selasa ibadah ucapan syukur kami, dan hari Kamis ibadah ucapan syukur dari keluarga Bapak Hans Wangloan, sekaligus untuk Saudari Keti juga akan pamit pindah kota di Jogja untuk melanjutkan pendidikan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi mari Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk hadir bersama dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati, dan selanjutnya seperti yang sudah kita sepakati, untuk setiap awal bulan kita ada ekstra persembahan untuk pembangunan. Untuk itu saya mohon untuk mempersiapkan persembahan ekstra kolekte untuk pembangunan kita, sambil kembali kita nyanyikan pujian persembahan tadi. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
persembahan pembangunan Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti memberkati kita semua dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang beribadah di pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Saya mengajak umat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagimu segala pujian, hormat kami Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian kami. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita bersama di hadapan hadirat Tuhan. Katakan. Bagimu Tuhan segala pujian, Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri, semua yang Tuhan izinkan untuk kami alami, untuk kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan membawa hati kami, membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Pagi hari ini dalam setiap pujian penyembahan kami, biarlah semua menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Semua pujian, penyembahan, persembahan apapun yang kami bawa kepada Engkau, biarlah semua menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami menaruh kepercayaan kami menaruh harapan kami hanya kepada Engkau. Satu-satunya pertolongan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di hari ibadah kami pada pagi hari ini, hamba membawa umat-umat-Mu di sepanjang minggu ini. Dalam semua aktivitas mereka, Tuhan jaga, Tuhan sertai, pimpinan Tuhan boleh nyata dalam setiap umat-umat-Mu. Tuhan jauhkan dari setiap mara bahaya, kecelakaan, setiap gangguan-gangguan intimidasi apapun Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan mereka semua aman di dalam lindungan Tuhan. Bahkan semua yang mereka kerjakan dengan tangan mereka yang tidak keluar dari firman-Mu, hamba lepaskan berkat-Mu di dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Israel boleh menjadi bagian setiap umat-umat-Mu Bapa. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Kami terus berdoa buat saudara Evi Sadrak. Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Kami berdoa buat Ibu Devi. Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Kami berdoa buat Bapak Martin Banga. Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Bahkan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang sakit Tuhan. Hari-hari ini hamba tidak
sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan tahu apa yang mereka hadapi, sakit penyakit yang mereka temui saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kekuatan, kesehatan menjadi bagian setiap umat-umat-Mu Bapa. Dan mereka boleh sehat, mereka boleh kuat, mereka boleh bawa hidup mereka untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu Bapa. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang ada di luar kota, dalam tugas pekerjaan mereka, bahkan semua aktivitas mereka di luar kota. Tuhan tolong. Kami terus berdoa buat Bapak Yansen yang ada di Timika. Kami berdoa buat Bapak Nori dan keluarga yang ada di Toraja. Kami berdoa buat Stefan di Kalimantan, Bapak Efrinto yang ada di Palu, Adel yang ada di Jakarta. Tuhan tolong. Kami juga berdoa kepada Bapak Rian, Bapak Joni setiap minggu di luar kota, dalam setiap tugas pekerjaan mereka. Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Bahkan anak-anak umat-umat-Mu yang berdomisili di luar kota, dalam tugas-tugas mereka, bahkan yang mengadakan perjalanan di sepanjang minggu ini pergi dan kembali. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perjalanan keluar Bapak Hans yang akan ke Jogja membawa anak mereka untuk kuliah di sana. Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Bahkan Tuhan berkati setiap perjalanan umat-umat-Mu Bapa. Dan mereka boleh aman dalam lindungan Tuhan, aman di dalam pengawalan Tuhan. Dan mereka boleh menikmati sukacita bersama-sama dengan Engkau. Kami juga berdoa kepadamu bagi umat-umat-Mu yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan beri pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Dalam pergumulan-pergumulan mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka Bapa. Kami juga berdoa buat Kevin dan Delon yang sementara menunggu hasilnya untuk tes berikutnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan buka jalan dan Tuhan campur tangan. Engkau ada di pihak mereka dan Engkau turut bekerja di dalamnya. Kami tahu Tuhan, yang terbaik Tuhan akan kerjakan bagi mereka sesuai dengan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau Allah yang bertindak dan bekerja bersama-sama dengan kehidupan kami. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini, tanpa kecuali mulai dari anak-anak, pemuda, remaja sampai orang tua, kami pulang dengan berkat yang Tuhan kerjakan bagi kami. Pembangunan tempat ibadah kami yang sementara berjalan, Tuhan berkati dan Tuhan campur tangan. Tuhan siapkan semua apa yang kami butuhkan. Semua sponsor, donatur, umat-umat-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan setiap sumbangan, pemberian-pemberian mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sendiri akan membalas apa yang mereka buat. Karena kami tahu Tuhan, setiap taburan kami, pasti kami akan menuai dari apa yang kami tabur hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Biarlah Engkau turut bekerja di dalamnya. Dan pembangunan boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Semua pelayan-pelayan Tuhan di pagi ini, mereka semua ada dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Mari kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya selalu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, di desa, dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan memenuhi lumbung-lumbungmu. Tuhan akan memberkati engkau di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Melimpahi engkau dengan kebaikan. Membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan Tuhan melindungimu dari malapetaka dan kesakitan tidak menimpa engkau. Segala berkat ini akan menjadi milik bagian saya dan saudara bila kita mendengar perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.